Inilah 7 hal yang menyebabkan seseorang terus mengalir pahalanya meskipun dia sudah meninggal dunia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa share video ini agar cahaya dakwah Islam, cahaya ilmu, cahaya kebaikan terus semakin tersebar luas, sehingga pahala jariah juga mengalir buat kamu. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Anas, qala, beliau berkata, sab'un yujaru fihinna min ba'dihi. 7 hal yang menyebabkan seseorang terus mengalir pahalanya setelah dia meninggal dunia. Yang pertama, man bana masjidan, orang yang membangun masjid, entah membantu dengan uangnya, entah membantu berupa material, batu bata, pasir, keramik, dan lain sebagainya, entah membantu dengan tenaganya, ikut gotong royong, ikhlas tanpa pamrih, sehingga terwujudlah suatu masjid. Falahu ajruhu, maka pahala mengalir padanya, madama ahadun yusolli fihi, selama masjid tersebut, tempat itu digunakan untuk sholat, digunakan untuk ngaji, digunakan untuk berzikir. Selama tempat tersebut dimanfaatkan oleh orang, maka pahala juga mengalir pada orang tersebut. Semakin banyak orang yang memanfaatkan tempat itu, maka semakin banyak pula pahala mengalir padanya. Yang kedua, waman ajronahron, orang yang mengalirkan sungai. Famadama yajri fihil ma'u, maka selama air mengalir pada sungai tersebut, wa yashrabu minhun nasu, dan orang-orang minum dari sungai tersebut, dari air tersebut, orang mandi dari air tersebut, kana lahu ajruhu, maka pahala mengalir padanya. Yang ketiga, waman kataba mushafan, orang yang menulis mushaf, menulis Al-Quran, wahsanahu, membaguskan tulisannya, kana lahu ajruhu, maka pahala mengalir padanya, madama yaqra'u fihi ahadun, selama Quran tersebut dibaca oleh seseorang. Semakin banyak orang yang membaca Quran tersebut, semakin banyak pahala yang mengalir padanya. Selanjutnya, wa man istakhraja ainan, orang yang mengeluarkan sumber air, yuntafa'u bima'iha, ada orang yang mengambil manfaat dari sumber air tersebut, digunakan untuk minum, untuk mandi, untuk keperluan yang lain, untuk memberikan minum ternaknya, kana lahu ajruha, maka pahala mengalir padanya, mabaqiyat, selama sumber air tersebut terus mengalir. Selanjutnya, waman gorosa gorsan, orang yang menanam suatu tanaman, pepohonan, kana lahu ajruhu, maka pahala mengalir padanya, fima akalan nasu minhu wa thayru, selama ada orang, ada hewan-hewan yang memakan dari tanaman orang itu tadi, selama dia ikhlas. Selanjutnya, waman 'allama ilman, orang yang mengajarkan suatu ilmu, kadzalika, juga demikian, selama ilmu tersebut diamalkan, maka pahala mengalir padanya. Misal kita bisa membaca Al-Fatihah, kemudian kita ajarkan kepada orang lain yang belum bisa, kemudian orang itu mengamalkan Fatihah dalam sholatnya, dalam zikirnya, maka pahala juga mengalir kepada kita. Meskipun kita sudah meninggal dunia, Fatihah tersebut masih terus dibaca, kita terus mendapatkan pahala. Semakin dia mengamalkan Fatihah tersebut, maka semakin banyak pula pahala yang mengalir pada kita. Waman taroka waladan, selanjutnya orang yang memiliki anak, yastaghfirulahu, yang mendoakannya, memohonkan ampun untuknya, wa yad'u lahu, dan mendoakannya, min ba'dihi, setelah kematiannya, yakni idza kanal waladu sholihan, ketika seseorang memiliki anak soleh, wa qad 'allamahul abul qur'ana wal ilma, yang diajarkan oleh ayahnya Al-Quran, ilmu, fayakunu ajruhu liwalidihi min ghairi ayyang qusso min ajri waladihi, maka pahala juga mengalir pada orang tuanya tanpa mengurangi pahala anaknya syai'un, sedikit pun. Fa idza kana al-walidu la yu'allimuhul Qur'an,
Tapi jika jika ayahnya tidak mengajarkan Al-Quran kepada anaknya, wa yu'allimuhu thariqal fusqi, tapi orang tuanya mengajarkan jalan-jalan kefasikan, kemaksiatan, yakunu wizruhu ala abihi, maka bapaknya, orang tuanya mendapatkan dosanya min ghairi ayyang qussa min wizri waladihi syai'un, tanpa mengurangi dosa anaknya sedikit pun. Jadi maksudnya ketika seseorang memiliki anak soleh, anak itu ibadah, berdoa untuk orang tuanya, melakukan amal soleh, maka orang tuanya juga mendapatkan kiriman pahala tanpa mengurangi pahala anaknya tersebut. Tapi sebaliknya, ketika seseorang memiliki anak tidak dididik agama, tidak diajarkan Al-Quran, tidak diajarkan sholat misalnya, tapi diajarkan keburukan, kemudian anaknya tidak beribadah kepada Allah, dia berbuat maksiat, maka anaknya dosa, orang tuanya pun juga mendapatkan kiriman dosa tanpa mengurangi dosa anaknya tersebut. Ruwiya an Abi Hurairah, diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda, idza matal abdu, ketika seorang hamba meninggal dunia, in qada'a amaluhu ila min thalathin, maka amalnya terputus kecuali 3 hal. Pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaatnya oleh orang lain. Yang ketiga, awalatin sholihin yad'u lahu bi khairin, anak soleh yang mendoakan orang tuanya dengan doa kebaikan. Kesimpulannya, apabila kita melakukan, memberi untuk terwujudnya sesuatu, maka selama ada orang yang mengambil manfaat, pahala juga akan mengalir kepada kita tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.